Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukanlah kami agar boleh melaksanakan kehendak firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon, jadilah kehendak-Mu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama diambil dari Wahyu 7 ayat 17 yang berbunyi demikian. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah ada penghiburan bagi orang beriman percaya kepada Kristus. Hidup umat manusia di dunia ini dapat saja terjadi penuh dengan adanya penderitaan, dan air mata senantiasa ada dalam hari lepas hari yang dijalaninya. Bahkan pada waktu atau saat kita sudah di dalam Kristus pun, ternyata penderitaan tidak akan berakhir begitu saja dan air mata akan tetap mengalir. Akan tetapi, waktu Tuhan Yesus itu akan tiba di mana semua air mata akan dihapus Tuhan Yesus dari mata kita. Pada ayat renungan firman Tuhan Wahyu 7 ini menyaksikan tentang bagaimana hidup orang yang beriman percaya kepada Kristus di surga. Di dalam sukacita mereka, umat yang beriman percaya kepada mereka, kepada Tuhan Yesus Kristus, memuji Tuhan dengan kata-kata keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Artinya bahwa keselamatan datang dari Tuhan Allah Bapa kita melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Yesus Kristus sang anak domba layak menerima segala pujian dan sembah sujud umat manusia, juga dari para malaikat dan orang-orang beriman percaya kepadanya di surga. Seorang dari tua-tua itu bertanya, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Tentu saja ini adalah pertanyaan retorik. Yohanes menjawab, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Ia menjawab bahwa merekalah yang telah keluar dari kesusahan yang besar, yakni setiap orang yang mau mengalami penganiayaan berat sampai merampas nyawa mereka di bumi ini. Itulah mereka yang tetap bertahan dalam iman percaya kepada Kristus saja. Mereka tetap untuk taat, setia, dan darah Yesus Kristus telah mencuci putih jubah mereka. Ini gambaran yang luar biasa indahnya. Darah Tuhan Yesus Kristus yang dicucurkan di atas kayu salib sekali untuk selama-lamanya itulah yang dapat memutihkan jubah mereka. Sebagai imbalan atau anugerah atas ketaatan dan kesetiaan kita orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus, maka sekarang kita semua kelak berdiri di hadapan Tuhan Allah dan tidak lagi merasakan adanya haus, lapar, serta matahari atau panas terik tidak akan menimpa kita orang yang beriman percaya kepadanya. Sebaliknya mereka akan memperoleh air kehidupan dan Tuhan menghapus segala air mata dari mata kita umatnya.
di hadapan Tuhan tidak akan ada air mata lagi. Kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan dan mengajak kita semua, orang yang mengaku secara pribadi atau keluarga beriman percaya kepada Kristus, untuk mau terus bersabar di dalam menghadapi penderitaan yang kita alami saat kita berada di dunia ini. Semua penderitaan yang dialami oleh umat manusia sesungguhnya hanyalah sementara. Pada waktu atau saat kita tetap mau terus menyatakan iman percaya kita dengan taat dan setia hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita pasti akan menerima anugerah maupun karunia yang tidak akan dapat dibandingkan dengan penderitaan atau penganiayaan apapun yang terjadi kepada kita karena Kristus yang sekarang kita alami di dunia ini. Marilah kita tetap taat dan tetap setia serta kuat dan teguh di dalam berpegang kepada iman percaya kita kepada Kristus ketika kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan maupun menjalani hidup di kolong langit ini. Untuk itu ingatlah akan janji firman Tuhan sebagaimana dituliskan pada Roma 8 ayat 18 ini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan pada zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan pada kita. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang pada hari ini mengingatkan kami bahwa sesungguhnya ada penghiburan bagi orang yang beriman percaya kepada Kristus ketika kami sedang menghadapi pergumulan akibat adanya penganiayaan, sebagai tanda bahwa kami tetap bertahan untuk percaya kepadamu dari sisi manapun juga jasmani rohani kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kami lewat kuat kuasa Roh Kudus menolong kami, sehingga kami tidak gampang untuk hidup murtad dari iman percaya kami kepadamu. Kami tetap mau ditolong Roh Kudus untuk memampukan kami bertahan dalam segala keadaan, untuk tetap percaya, tetap beriman hanya kepada Tuhan Yesus. Sambutlah doa kami, sempurnakan Bapa, jadilah kehendak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.